وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan hutang piutang. Hutang piutang itu kalau di dalam bahasa Arab di pembahasan fikih itu biasa disebut dengan al-qard, dinamakan dengan al-qardu, yaitu hutang piutang. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia ada beberapa bahasa yang pemakaiannya itu rancu, sehingga itu bahasa terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu tentang bahasa pinjam. Jadi ada beberapa pembahasan nanti di dalam masalah ini. Ada namanya al-qardu, utang piutang. Kemudian ada namanya i'arah atau ariyah. Ariyah itu pinjaman yang sering disebut kita dengan meminjam. Atau juga ada istilah namanya menyewa, namanya ijarah. Jadi gambarannya sedikit saya gambarkan supaya kita itu tidak keliru dalam menggunakan bahasa. Kalau dalam bahasa Arab itu jelas ada namanya qard, ada namanya ariyah, kemudian ada namanya ijarah. Itu semuanya memiliki hukum sendiri-sendiri dan beda. Cuma karena dalam bahasa kita itu rancu bahasanya itu, akhirnya terkadang kita itu memahami keliru, yaitu tasawur masalahnya itu, menggambarkan masalahnya itu keliru karena bahasa yang dipakai itu keliru. Seperti misalkan ada orang mengatakan saya pinjam uang, dinamakan dengan pinjaman. Atau misalkan saya mengatakan kepada orang saya pinjam motor, atau saya katakan saya minjem baju. Itu semuanya bahasanya pinjam, bahasanya semuanya pinjam. Nah, ini jadi masalah itu. Kalimat pinjam yang sering kita pakai itu kalimat yang rancu, sehingga artinya itu apa maksudnya itu. Makanya kita bahas di sini itu, kita akan membahas tentang akad namanya al-qard. Al-qard itu artinya adalah hutang piutang. Kalau di bahasa kita, hutang piutang. Walaupun bahasa pinjaman itu terkadang dimaksudkan adalah qard, yaitu orang ngomong saya pinjam. Kalimat pinjam itu terlalu global. Bisa diartikan maksudnya itu qard itu adalah pinjaman, yaitu qard itu pinjaman, yaitu kalau pinjaman itu terlalu global sehingga terkadang kacau, pemahamannya itu keliru. Kenapa? Karena di sini ada beberapa istilah yang berbeda. Ada beberapa istilah yang berbeda yang kita itu harus pahami, karena supaya nanti kita tergambar maksudnya itu apa. Al-qard itu Allah Ta'ala sebutkan juga di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang bisa memberikan hutangan kepada Allah dengan hutangan yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan amalannya dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Nah, di sini intinya qard itu apa? Atau piutang, utang piutang itu apa? Nanti supaya kita tergambar dengan utang piutang, qard atau ariyah atau ijarah, karena itu hampir mirip. Qard itu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Nah, jadi gambarannya qard itu apa? Memberikan harta
Memberikan harta, namanya mal. Mal itu harta yang mubah untuk dipakai, yaitu harta yang bermanfaat dan halal. Bisa uang, bisa barang, atau apa saja. Qard itu apa? Daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yarudu badalahu. Memberikan harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya, dan dia itu mengembalikan pengganti dari barang itu, pengganti dari benda itu. Yaitu, jadi qard itu istilahnya apa? Saya ngasih kepada orang sebuah harta. Harta itu maksudnya yang halal dipakai, yang mubah dipakai. Nanti orang itu memakai itu, yaitu dipakai, dimanfaatkan, kemudian dia itu memberikan kepada kita penggantinya. Bukan barang itu yang dikembalikan, tapi pengganti. Pengganti barang itu yang dinamakan dengan utang piutang. Misalkan gini, saya contohkan misalkan. Saya utang uang kepada seseorang 1 juta. Saya dapat uang 1 juta ini sekarang ini. Saya manfaatkan uang itu, saya manfaatkan, kemudian saya mengembalikan bukan uang itu lagi, tetapi mengembalikan dengan pengganti 1 juta. Yaitu nanti saya carikan uang, mungkin dapat uang baru, ainnya itu, bendanya itu bukan uang yang sudah pernah diberikan kepada saya, beda. Yang benar apa? Nominalnya jumlahnya 1 juta. Walaupun uang yang saya terima dengan uang yang saya berikan nanti itu beda. Bendanya itu beda. Mungkin yang saya terima uangnya masih bagus, kemudian saya nanti mengembalikan uangnya sudah jelek, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting nominalnya itu 1 juta. Nah, itu dinamakan dengan utang piutang. Beda dengan ariyah. Berbeda dengan ariyah. Ariyah itu pinjaman. Kalau ariyah itu saya memberikan kepada seseorang harta dan dia menjaga harta itu, kemudian orang itu nanti mengembalikan kepada saya. Bendanya aja itu saja, nggak ada berubah bendanya itu. Itu namanya pinjaman. Atau nanti ada namanya wadiah. Wadiah itu titipan. Wadiah itu titipan. Titipan juga seperti itu. Saya menitipkan barang kepada orang, orang itu akan menjaga titipan saya, nggak dimanfaatkan. Setelah itu dia kembalikan kepada saya. Nah, jadi perhatikan di sini, ini banyak sekali istilah, nanti kacau kalau kita itu lihat prakteknya di masyarakat kita itu kacau. Oleh itu kenapa kita itu ketika melihat tentang perbankan, saya itu nabung. Saya nabung. Ini pahami di sini, karena kita memahami namanya tasawur masalah itu. Kita itu memahami gambaran masalah itu penting sekali, karena nanti berkaitan dengan fikih. Kalau keliru penggambarannya itu nanti keliru, fatal. Karena kita itu keliru dalam menggambarkan. Jadi misalkan ini saya sampaikan ya. Kalau saya itu misalkan saya punya uang. Saya punya uang. Kemudian ada orang datang ke saya. Kemudian dia mengatakan saya mau hutang. Ya udah, ini uangnya 1 juta. Dia memakai uang itu. Kemudian setelah itu ketika jatuh tempo, dia mengembalikan uang yang nominalnya 1 juta, walaupun barangnya itu beda. Uangnya itu beda dengan yang kemarin. Ya mungkin kalau kemarin saya berikan itu 50-an, kemudian dia bayarnya 100 ribuan, yang penting nominalnya 1 juta. Gimana, paham tergambar ya? Ini yang dinamakan dengan utang piutang. Jadi utang piutang itu apa? Dia mengembalikan penggantinya, bukan barang itu yang dikembalikan itu. Kalau saya menaruh uang ini ke sebuah tempat, kepada orang misalkan, Pak, saya mau nitip barang. Ini saya punya uang 1 juta, tolong dititip. Saya nitipkan kepada Anda. Kalau nitip itu akadnya amanah. Berarti apa? Uang itu saya ambil, taruh di lemari. Nggak saya pakai sama sekali. Tidak saya pakai sama sekali. Nanti ketika dia itu datang meminta, saya ambilkan uang itu dan uangnya sama, nggak ada bedanya bendanya itu. Ini kalau ini namanya wadiah, titipan. Ini namanya titipan. Kalau ariyah itu pinjaman. Seperti saya itu minjem HP-nya orang. Saya punya HP, ada orang datang ke saya, Ustaz saya minjem HP-nya 1 hari. Ya ini. Orang itu memanfaatkan HP, kemudian dia setelah itu selesai memanfaatkan, mengembalikan HP itu kepada saya. HP-nya sama. Itu namanya pinjaman.
Kemudian ada namanya sewa. Ada namanya sewa. Sewa itu apa? Orang memakai barang, tapi dia itu bayar. Dia itu bayar untuk jasa pemakaian. Nanti dia mengembalikan barang itu nggak boleh dirubah. Barang itu ya tetap barang itu. Yang dikembalikan barang itu. Cuma saya bayar manfaatnya. Manfaatnya saya bayar. Itu yang dinamakan dengan sewa menyewa. Jadi pahami di sini, pahami beberapa istilah supaya kita nggak rancu. Karena nanti saya akan sebutkan nanti praktek di perbankan itu banyak orang mengatakan itu wadiah, aslinya bukan wadiah. Itu masuk ke akad qard sehingga riba. Walaupun orang mengatakan enggak itu simpanan, itu bukan nyimpan. Antum nyimpan itu bukan kayak gitu, menyimpan gitu. Antum nabung di bank itu bukan nabung. Itu bukan nabung. Bahasa nabung itu keliru. Bahasa nabung itu keliru. Atau dalam bahasa bank syariatnya itu wadiah. Akadnya wadiah Pak itu. Bukan wadiah, itu keliru. Bukan akad wadiah. Wadiah nggak seperti itu. Sehingga karena bahasa yang keliru, akhirnya hukumnya keliru. Hukumnya keliru. Maka kembalikan ke kaidahnya. Maksudnya itu apa? Gambaran bahasa itu artinya maksudnya itu apa itu. Kita jangan kaku dengan kata. Ini maksud katanya ini, jangan. Kita karena kata itu macam-macam gitu. Sehingga apa? Namanya pinjam di bahasa Indonesia itu, minjem itu terkadang artinya utang piutang. Minjem itu terkadang artinya adalah ariah. Ariah itu pinjaman, yaitu minjem barang, kembalikan barang itu. Saya cuma memanfaatkan. Atau terkadang minjem itu akadnya sewa. Sehingga apa? Sehingga kalimat pinjam itu macam-macam gitu. Sehingga apa? Terkadang kita keliru memahami. Kenapa? Karena kalimat pinjam itu kalimat pinjam yang terlalu global. Jadi pinjam itu apa? Maka itu kita jangan terpaku dengan kalimat pinjamnya. Tapi kita pahami maksudnya itu apa. Kalau maksudnya itu akadnya itu qard, ya berarti dia itu maksudnya ke utang piutang. Jadi qard itu apa? Jadi pahami di sini qard itu saya sebutkan lagi. Qard itu apa? Daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Memberikan barang. Barang itu bisa uang, bisa binatang, atau bisa makanan, apa saja. Kemudian saya berikan kepada orang. Orang itu nanti akan memanfaatkan barang itu sampai hilang lah, atau sampai habis. Setelah itu dia akan mengganti dengan penggantinya. Akan memberikan kepada saya pengganti dari barang yang sudah dimanfaatkan sama dia. Bisa dipahami ya? Pahami ya? Ya, jadi kalau misalkan gini, ada orang datang ke saya pinjam atau utang kepada saya 1 liter misalkan minyak goreng. Akadnya utang piutang. Berarti apa? Dia itu saya kasih 1 liter, dia pakai 1 liter itu dipakai sampai habis. Setelah itu ketika sudah jatuh tempo, dia nanti mengembalikan pengganti 1 liter itu. Tapi kalau barangnya sudah nggak ada, barangnya sudah dipakai sama dia gitu. Ya, barangnya itu yang saya berikan itu sudah dipakai. Yang penting dia mengganti kepada saya itu penggantinya. Nah, itu dinamakan dengan akad namanya qard. Dinamakan qard atau istilah kita itu namanya utang piutang. Jadi utang piutang itu bukan hanya uang. Utang piutang itu bisa ke uang, bisa juga barang, bisa juga apa saja, selama akadnya itu dia itu qard. Akadnya itu adalah qard, utang piutang. Cuma seringnya bahasa utang piutang itu hanya uang. Padahal prakteknya bukan hanya uang, apa saja. Selama barang itu boleh dijual belikan, berarti boleh diutang piutangkan. Apa saja yang bisa dijual belikan, berarti barang itu bisa diutang piutangkan. Bukan dipinjamkan loh, itu karena saya katakan dari awal ini kita tidak memakai bahasa pinjam. Karena bahasa pinjam itu terlalu global sehingga banyak pemahaman. Maksudnya di sini apa? Kita itu masuk bukan pinjaman, tapi kita itu utang piutang. Utang piutang itu bukan hanya uang. Apa saja yang bisa dijual belikan maka bisa diutang piutangkan. Bisa uang, atau bisa barang, bisa makanan, bisa binatang. Bisa nggak orang itu pinjam sama saya binatang? Bisa. Utang piutang binatang? Bisa.
Ya, jadi seperti itu. Jadi itu namanya akad, namanya qard. Jadi qard itu daf'u malin. Saya memberikan harta kepada seseorang, kemudian orang itu memanfaatkan harta itu sampai hilang. Zatnya itu sudah nggak ada. Setelah itu dia mengganti pengganti, memberikan kepada saya pengganti, namanya badalnya. Itu yang dinamakan dengan akad qard. Dan akad qard ini sangat disunahkan. Itu hukumnya itu sunnah bagi orang yang jadi sangat dianjurkan. Sampai Rasulullah SAW itu beliau mengatakan dalam hadis yang Hasan Al-Syalbani, dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan imam yang lainnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman." Tidak ada seorang muslim yang memberikan piutang kepada muslim yang lain. Qardhan marratain, 2 kali, utangan 2 kali, illa kana kasodaqatiha marratan, kecuali seperti dia itu sodakoh dengan uang itu sekali. Dia memberikan piutang 2 kali, itu kayak sodakoh sekali dengan harta itu. Kemudian dalam masalah qard ini atau utang piutang itu ada rukun. Ada rukun yang itu harus ada. Rukun itu harus ada. Kalau tidak ada batal, maka utang piutangnya batal. Rukun dalam qard, saya namakan dengan bahasa qard. Qard itu utang piutang. Rukun dalam qard itu ada 3. Yang pertama, al-aqidan, 2 orang yang transaksi. Orang yang transaksi. Yang pertama namanya muqrid. Kemudian yang kedua namanya muqtarid. Muqrid alladzi sayuqridu min malihi, orang yang ngasihkan uang, atau namanya pihak piutang. Orang yang memberikan piutang itu namanya muqrid. Kemudian yang kedua ada namanya muqtarid. Muqtarid itu orang yang mengambil utang. Orang yang mengambil hutangan, dia itu namanya muqtarid. Jadi ada yang ngasih piutang, ada yang mengambil utang. Makanya namanya hutang piutang. Hutang itu orang yang mendapatkan hutang, itu namanya muqtarid. Orang yang memberikan piutang itu namanya muqrid. Jadi harus ada muqrid, kemudian harus ada muqtarid. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua itu harus ada al-ma'qud alaihi, barang yang dijadikan sebagai alat utang piutang. Jadi alat utang piutangnya itu apa? Uang atau binatang atau makanan atau yang lainnya. Kemudian rukun yang ketiga itu sighah, lafaz. Jadi lafaznya itu harus benar. Bisa pakai aqrad tuka atau aslaf tuka atau yang lainnya. Nah, jadi intinya di sini kita dalam masalah utang piutang itu ada 3 rukun. Pertama, orang yang akad. Itu nanti ada 2, ada orang yang memberikan piutang, ada orang yang menerima piutang. Kemudian yang kedua, harus ada barang yang dijadikan sebagai alat utang piutang. Kemudian yang ketiga harus ada sighah, harus ada lafaz. Lafaznya itu apa? Kemudian kalau berkaitan masalah hukum, maka para ulama mengatakan akad utang piutang itu sunnah bagi muqrid. Bagi muqrid itu hukumnya sunnah karena termasuk mimba sosial. Sedangkan bagi muqtarid itu orang yang berutang, maka hukumnya mubah selama dia mampu untuk membayar, selama dia mampu untuk mengembalikan, maka itu hukumnya mubah. Tetapi kalau bagi orang yang dia itu kemungkinan besar tidak bisa mengembalikan, maka hukumnya haram. Jadi orang yang hutang, saya hutang kepada seseorang, apa hukumnya hutang itu? Hukumnya mubah, boleh hukumnya itu, tidak dimakruhkan, tidak dibenci. Selama apa? Selama kita itu kemungkinan besar bisa membayarnya. Tetapi kalau kita itu kemungkinan besar tidak bisa membayarnya, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena nanti akan terjadi kezaliman. Karena kita nanti akan menzalimi dia. Sedangkan bagi orang yang muqrid itu yang memberikan piutang, maka bagi dia hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu termasuk mimbab ihsan, yaitu berbuat kebaikan sosial. Masuk dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya." Siapa yang meluaskan kesempitan seorang muslim dari kesempitan dunia,
naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan meluaskan urusan dia nanti di hari kiamat. Nah, jadi maksudnya kalau kita itu punya uang, dan ada orang yang mau hutang sama saya, maka bagi saya itu hukumnya sunnah untuk memberikan. Wajib bagi saya enggak wajib, tapi itu min babil ihsan. Sedangkan bagi orang yang hutang itu kepada saya itu hukum asalnya mubah, selama dia itu mampu untuk membayarnya. Tapi kalau dia tidak mampu mengembalikan, maka hukumnya tidak dibolehkan karena masuk bab dhalim. Nanti dia termasuk mendhalimi. Dan akad ketika saya memberikan hutangan kepada orang itu, saya memberikan piutang kepada orang, itu akadnya sosial. Akadnya apa? Akadnya untuk mendapatkan pahala nanti di hari kiamat. Untuk mendapatkan pahala di hari kiamat, sehingga tidak boleh saya itu masuk dalam akad hutang piutang tapi ingin mendapatkan manfaat dunia. Kalau saya ingin mendapatkan manfaat dunia, tidak boleh masuk ke akad hutang piutang. Maksudnya kemana? Nanti bisa masuk ke murabahah, mutorobah atau yang lainnya. Tetapi kalau saya itu masuknya ke akad utang piutang, maka utang piutang itu bagi orang yang mukrid itu yang mengutangi, murni itu karena mimbabi sosial. Dia itu ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kalau orang yang memberikan hutangan, dia ingin mendapatkan manfaat dunia juga, maka jatuhnya riba. Jatuhnya nanti riba. Sehingga orang yang dia itu mukrid memberikan piutang, maka dia itu murni niatnya hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian berkaitan masalah barang apa sih yang bisa diutang piutangkan itu apa? Tadi kan saya sebutkan, kullu ma sahha bai'uhu sahha qarduhu. Apa saja yang bisa dijual belikan maka bisa diutang piutangkan. Apa yang bisa dijual belikan maka bisa diutang piutangkan. Sawa'an kana qimmiyan. Maka nanti barangnya itu bisa yang qimmi, yaitu barangnya itu qimmi. Qimmi itu bisa dinominalkan, yaitu barangnya itu bisa dinominalkan. Oh, ini nominalnya sekian. Kayak uang itu qimmi, yaitu bisa dinominalkan. Atau barangnya itu mithliyan, mithla itu bisa disamakan. Bisa disamakan. Contohnya misalkan saya utang satu beras 1 kilo. Beras 1 kilo. 1 kilo itu kan bisa ditakar gitu. Saya bisa menakar sehingga nanti besok saya kembalikan dengan jumlah 1 kilo yang sama. Nah, itu namanya mithli, yaitu bisa disamakan, bisa ditakar. Jadi kimi itu bisa dinominalkan. Baju itu kimi. Sehingga kalau saya itu utang baju, maka nanti dihitung nominalnya berapa kira-kira itu. Kalau kembalikan kepada baju itu, misalkan saya minjem baju. Saya minjem baju orang, kemudian saya pakai, saya kembalikan baju itu lagi. Maka itu bukan akad utang piutang. Itu akadnya namanya apa? Tadi saya sebutkan itu. Akadnya apa itu? Saya minjem baju orang. Pak, saya minjem baju. Saya mau nikahan, tak pakai untuk nikahan. Bajunya mahal. Bajunya mahal itu, yaitu jas yang mahal itu. Ya sudah, pakai saja. Saya pakai selama 1 pekan, selesai saya kembalikan baju itu. Itu namanya akadnya apa itu? Namanya akad ariyah, pinjaman. Itu minjam barang. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi akadnya ariyah. Kenapa? Karena barangnya itu saya kembalikan lagi gitu. Barangnya kan saya kembalikan lagi kan itu. Kalau saya itu minjem baju tapi saya bayar, Pak, saya minjem baju yang itu, ya udah nggak apa-apa, nanti kamu bayar ya, sekian misalkan. Itu akadnya namanya sewa menyewa. Itu namanya akad sewa menyewa. Tapi kalau akad utang itu, bajunya saya pakai, saya habiskan sampai habis baju itu, saya harus mengembalikan badal, pengganti baju itu. Nah, itu saya mengganti penggantinya itu, bukan baju itu saya kembalikan, tapi saya ganti dengan baju yang lain, atau saya ganti dengan uang. Nah, itu yang dinamakan dengan utang piutang. Jadi maksudnya di sini semua yang boleh untuk dijual belikan maka boleh diutang piutangkan. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Rafi, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakron. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hutang dari seseorang unta, binatang unta.
itu bisa diutang piutangkan. Faqadimat alaihi ibilun min iblis shadaqati. Akhirnya sampai untanya itu ya selesailah, sudah gak ada lagi untanya itu. Untanya nggak ada. Faqadimat alaihi ibilun min iblis shadaqati. Setelah itu datang unta sedekah. Datang unta sedekah yaitu zakat. Sampai akhirnya mendapatkan bagian masing-masing. Fa'amara Abu Rafi ayyaqdiya ar-rajula baqarahu. Setelah itu Rasulullah perintahkan kepada Abu Rafi untuk membayar hutang untanya. Faraja ilaihi Abu Rafi. Akhirnya Abu Rafi mencari unta yang umurnya sama dengan yang di utang sama Rasulullah SAW. Setelah itu dia kembali, Abu Rafi mengatakan, lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. Ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan unta yang sama dengan yang dulu engkau pinjam, dulu engkau utang sama si fulan. Tapi yang saya dapatkan untanya lebih bagus daripada unta yang engkau utang dulu gitu. Maka Rasulullah mengatakan, a'tihi iyyahu, berikan unta yang lebih bagus kepada dia. Inna khiyaron nasi ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya manusia terbaik adalah orang yang terbaik dalam membayar hutang. Nah, Rasulullah di sini beli itu hutangnya itu hutang unta. Rasulullah itu hutang unta, ngembalikan unta tapi unta yang berbeda gitu. Nah, itu dinamakan dengan utang piutang. Kalau saya itu minjem unta, untanya saya manfaatkan dan setelah selesai hajat saya, untanya saya kembalikan lagi, itu namanya akadnya namanya apa? Ariyah. Karena bendanya sama. Bendanya sama. Saya minjem motor atau minjem mobil, saya kembalikan mobil yang sama ketika saya hajat saya sudah selesai. Itu namanya pinjaman. Tapi kalau saya itu ngambil mobil dari seseorang, kemudian saya pakai, ya memang akadnya saya mengembalikan bukan mobil itu, mobil yang lain. Nah, itu namanya akadnya adalah qard. Jadi fahami di sini, fahami itu apa? Bentuk qard itu kayak apa sih? Saya ingin menggambarkan itu, bentuk qard itu apa itu? Beda dengan pinjaman, itu beda. Sehingga jangan disamakan antara qard utang piutang dengan pinjaman, beda. Maka tidak ada namanya pinjam uang. Itu bukan pinjam uang, itu namanya utang piutang uang. Ya, bukan pinjam uang. Kenapa? Karena uang yang dikembalikan bukan uang yang sama gitu. Uangnya beda kan gitu. Tetapi kan yang dikembalikan nominalnya sama. Ya paham ya? Maka bahasa meminjam itu keliru untuk itu gitu. Karena itu bukan pinjaman. Itu namanya qard, utang piutang. Ya paham ya? Maka kalau saya itu datang ke orang, saya butuh uang 1 juta, dia ngasih saya 1 juta, uang yang saya dapatkan 1 juta itu namanya piutang. Namanya utang kan itu. Saya dapat utangan, bukan pinjaman. Bukan pinjaman, maka itu bahasa itu pahami di sini. Kita walaupun memakai bahasa pinjam, tapi itu bukan pinjaman kayak Arya. Kalau Arya itu barangnya itu saya pinjam, selesai saya kembalikan barangnya itu namanya Arya. Itu namanya pinjaman. Tapi kalau saya itu ambil barangnya saya manfaatkan dan habis, kemudian saya itu mengganti penggantinya, mengembalikan pengganti barang itu namanya akad utang piutang. Jadi utang piutang itu bisa apa saja, yang penting bisa dijual belikan, maka itu namanya bisa diutang piutangkan. Kemudian berkaitan dengan barang yang atau syarat utang piutang itu, kata para ulama, syarat sahnya utang piutang itu ada 3. Syarat sahnya utang piutang itu ada 3. Yang pertama, ma'rifatu qadril qard. Takarannya jelas. Nominalnya uangnya itu berapa, atau kalau beras itu takarannya berapa kilo, atau kalau cairan itu berapa liter, itu harus jelas. Sehingga takarannya itu berapa. Kalau uangnya berarti harus nominalnya berapa. Emas berapa gram. Kemudian kalau beras berapa kilo. Kemudian kalau yang lain berapa liter. Jadi takarannya harus jelas. Sehingga kita itu bisa mengembalikan dengan sifat yang sama, dengan takaran yang sama, nominal yang sama, dengan kilo yang sama, liter yang sama, walaupun bendanya nggak sama, beda barangnya, karena barangnya sudah dipakai kan itu. Ini syarat yang pertama. Jadi mekdarnya harus jelas, takarannya harus jelas. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ayyakunal muqrid min ahli tabarruk. Orang yang meminjamkan itu, orang yang menghutangi itu adalah orang yang boleh untuk tabarruk.
Jadi tabaruk itu nanti beda dengan, di sini ada perbedaan dengan jual beli. Tabaruk itu apa? Hurran balighan aqilan rasyidan. Seorang yang merdeka, orang yang balik, orang yang berakal, orang yang dia itu rasyid. Rasyid itu yang sudah dewasa. Dia itu bisa berpikir. Maka orang yang tidak boleh tabaruk itu tidak boleh sosial, tidak boleh masuk dalam akad sosial. Contohnya siapa? Contohnya misalkan saya nazir. Nazir itu apa? Saya penerima wakaf. Saya penerima wakaf itu tidak boleh saya tabarruk, tidak boleh saya itu memindahkan manfaat wakaf kepada yang lain, nggak boleh. Karena akadnya itu saya itu amanah. Nah, maka kalau orangnya itu dia itu tidak layak untuk tabarruk itu sosial, maka tidak boleh. Karena saya tadi katakan bahwa utang piutang itu akadnya sosial. Kemudian yang ketiga, ayyakunal qardu ainan. Barang yang di utang piutangkan itu harus ada benda zatnya, tidak boleh manfaat, tidak boleh utang piutang manfaat itu nggak boleh. Kenapa? Karena utang piutang manfaat itu tidak jelas, tidak bisa dipastikan jumlahnya itu berapa. Nah, jadi intinya syarat sahnya utang piutang itu ada 3, takarannya jelas, barangnya itu takarannya jelas. Yang kedua, orang yang memberikan qard atau piutang itu adalah orang yang boleh untuk masuk dalam akad tabarruk. Tabarruk itu sosial. Kemudian yang ketiga, qardnya itu barangnya itu harus berupa zat, berupa benda. Tidak boleh yang diutang piutangkan itu manfaat. Kalau manfaat nggak boleh. Kenapa? Manfaat tidak bisa ditakar. Berapa manfaatnya itu berapa. Kemudian dalam membayar, jadi gini, akad utang piutang itu kata para ulama itu akadnya itu modelnya halan. Modelnya itu hal. Hal itu apa? Kapan dia itu punya harta untuk mengganti, maka boleh dituntut. Masa gini, contohnya misalnya gini. Kalau seandainya ada orang, dia itu utang ke saya. Utang ke saya karena dia itu nggak punya uang. Dia utang ke saya 1 juta. Kemudian kesepakatannya kapan? Kembalinya 1 bulan lagi. Baru berlangsung 1 pekan, saya mendapatkan kabar kalau orang itu, dia itu sudah punya uang karena dapat hadiah dari temennya, ya, atau dapat gaji, atau dapat bonus dan yang lainnya. Padahal itu baru 1 pekan, masih ada 3 pekan lagi kan, 1 bulan kan itu. Pertanyaan, boleh nggak saya menuntutnya? Kenapa? Karena dia sudah punya pengganti gitu. Dia sudah punya pengganti walaupun belum 1 bulan. Maka kata para ulama, akad qard itu kapan orang itu bisa dituntut untuk mengembalikan? Ketika halan. Halan itu ketika dia itu punya barang untuk mengganti. Walaupun belum jatuh tempo. Walaupun temponya itu masih panjang, maka boleh kita tuntut. Maka kalau kita butuh, kita boleh menuntut dia itu. Tolong kembalikan utang saya. Nah, ini masih belum jatuh tempo itu. Karena saya melihat kamu sudah mampu gitu. Untuk mengembalikan penggantinya sudah mampu itu, maka boleh saya tuntut. Kemudian saya ringkaskan di sini, sebenarnya pembahasan panjang ini, tapi saya ringkaskan. Jadi ada kaidah penting dalam masalah utang piutang itu yang sering disebut oleh para ulama, kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Yaitu tentang masalah ribanya, masalah riba yang paling penting itu. Setiap akad utang piutang di mana dalam akad itu memberikan manfaat kepada pihak mukrid. Mukrid itu yang memberikan piutang, maka itu jatuh dalam perkara riba. Itu jatuh dalam perkara riba. Dan manfaat itu bukan hanya berupa tambahan saja. Bisa berupa tambahan, bisa berupa manfaat apa saja. Saya misalkan minjemi, atau saya itu ada orang butuh kepada saya uang. Kemudian saya berikan uang 1 juta dengan syarat nanti kembalikannya 1,1. Nah, berarti saya mendapatkan manfaat dari tambahan uang. Itu jatuhnya riba. Atau manfaat itu berupa manfaat yang lain, bukan hanya barang itu. Contohnya misalkan ada orang mau minjem sama saya 1 juta. Saya juga lagi butuh motor. Saya katakan, ya udah, saya pinjemi 1 juta dengan syarat saya tolong pinjemi motor 1 hari. Saya mendapatkan manfaat dari mana? Memakai motornya selama 1 hari, itu jatuhnya riba. Atau misalkan ada orang datang ke saya mau pinjam 1 juta. Pas waktu itu saya lagi mau ngangkat barang dari rumah kontrakan ke rumah baru saya
Saya katakan, oke, saya pinjami 1 juta dengan syarat tolong angkatkan barang itu kepada saya. Akhirnya dia itu ikut kerja bakti ngangkat barang itu kepada saya, maka itu jatuhnya riba juga. Kenapa kok itu maksudnya riba? Karena saya sebagai mukrid yang memberikan piutang, saya itu mendapatkan manfaat dari piutang itu, maka itu dinamakan dengan riba. Kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Nah, sekarang yang kita bahas di sini terus tambahan. Jadi ada orang yang membayarkan kepada saya itu tambahan. Saya angkatnya utang piutang, kemudian orang itu ngasih tambahan kepada saya. Tambahan itu apa hukumnya ya? Tambahan itu apa hukumnya? Jadi kelebihan dalam mengembalikan utang itu apa hukumnya? Makanya ini saya rinci, pahami nih, saya rinci panjang ini, sedikit saya rinci. Tambahan pengembalian dalam akad utang piutang itu nanti kata para ulama terbagi menjadi 2. Tambahan ketika mengembalikan hutang ada tambahan, mengembalikan hutang ada tambahannya itu. Maka tambahan itu ada 2 macam. Yang pertama, jika disyaratkan di awal akad. Awal akad orang itu hutang tapi ada syaratnya. Syaratnya ini, ada tambahan yang saya dapatkan. Maka itu jatuhnya riba yang kita bahas. Itu jatuhnya riba. Jika memang tambahan itu disyaratkan di awal akad. Yang kedua, jika tambahan itu tidak disyaratkan, di awal akad nggak ada syaratnya itu, nggak ada syaratnya harus mengembalikan lebih atau ada manfaat kepada yang mukrid, nggak ada. Pokoknya kamu minjem atau utang sama saya 1 juta, kembali 1 juta, nggak ada kelebihan, nggak ada manfaatnya saya dapatkan. Berarti apa? Nggak ada persyaratan dari awal. Tiba-tiba orang itu ngasih kepada saya itu lebih. Apa hukumnya itu? Yang itu tidak disyaratkan itu. Maka kelebihan dalam pengembalian utang jika tidak disyaratkan itu nanti terbagi menjadi 2. Ini pahami nih, rinciannya pahami. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, al-wafa bi ajwad. Jika dia itu mengembalikan dengan yang lebih bagus. Seperti tadi Rasulullah SAW itu hutang onta. Kemudian Rasulullah mengembalikan dengan yang lebih bagus lagi. Dan nggak ada persyaratan dari awal. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu dia mengembalikan yang lebih bagus lagi itu. Contohnya misalkan yang lebih bagus, contohnya saya utang uang kepada seseorang, uangnya itu kumel sekali, recehan, kemudian tapi saya dapat uang 1 juta itu. Kemudian saya mengembalikan uang-uang yang baru, masih barulah dari bank itu. Nah, itu kan lebih bagus ini. Bentuknya itu lebih bagus itu. Nah, itu nggak ada masalah, hukumnya boleh. Kemudian yang kedua itu jika saya mendapatkan hadiah. Orang itu mengembalikan 1 juta, kemudian ngasih hadiah roti kepada saya. Ini sekalian untuk hadiah. Jadi hadiah, kalau tadi kan mengembalikan dengan barang yang lebih bagus kan ini. Kalau ini enggak, barangnya sama, tetapi dia itu ngasih saya hadiah. Hadiah yang diberikan dalam hutang piutang itu, ketika saya mengutang seseorang, kemudian dia mengembalikan dan dikasih hadiah, maka nanti hadiah itu terbagi menjadi 2 macam. Ini paham ya rinciannya, terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, jika hadiah itu dikasihkan kepada mukrid yang memberikan piutang setelah lunas hutangnya. Utang 1 juta, saya ngasih ini 1 juta, ini kamu tak kasih hadiah roti, saya terima kasih. Kalau selesai utangnya itu sudah selesai, maka itu boleh. Itu boleh. Kemudian yang kedua, kalau hadiah itu sebelum lunas utangnya. Sebelum lunas utang, kemudian orang itu ngasih kepada kita hadiah. Maka nanti hadiah yang diberikan kepada mukrid yang memberikan piutang sebelum lunas hutangnya, maka itu nanti terbagi menjadi 2 lagi. Difahami, terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika hadiah itu nggak ada kaitan dengan hutang, atau karena memang sudah terbiasa ngasih hadiah gitu, nggak ada kaitan dengan utangnya itu, yaitu sudah menjadi kebiasaan dia itu ngasih hadiah, maka itu boleh. Yang kedua, jika hadiahnya itu memang karena hutang, dia nggak pernah ngasih hadiah sebelumnya, nggak pernah berbuat baik kepada dia, gara-gara dia ngasih hutang, dia ngasih hadiah sebelum dibayarkan hutangnya itu, maka kata para ulama itu hukumnya tidak boleh.
Hukumnya tidak dibolehkan. Kalau kita mengambil hadiah itu, maka bisa jatuh pada perkara riba. Itu walaupun hadiah, bukan uang kelebihan, bukan, tapi hadiah yang lain. Ya, pahami ya, bisa dipahami ya. Berarti mengembalikan hutang dengan dilebihkan, mengembalikan hutang dengan dilebihkan itu nanti ada dua macam. Saya dikasih lagi, ada dua macam. Yang pertama, jika disyaratkan dari awal akad, maka jatuhnya riba. Kemudian yang kedua, jika kelebihan dalam pengembalian itu nggak disyaratkan dari awal akad, yaitu tidak ada persyaratan, maka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika mengembalikan dengan bentuk yang lebih bagus, yaitu barangnya itu lebih bagus daripada barang yang saya terima gitu, maka itu hukumnya boleh. Karena Rasulullah mengatakan orang terbaik itu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang, yaitu bisa dilebihkan atau yang lainnya lah itu. Lebihkan atau barangnya itu lebih dibaguskan. Saya misalkan utang sama seseorang beras 1 kilo, beras biasa, saya kembalikan 1 kilo tapi beras socorili. Berarti kan berasnya itu grade-nya lebih tinggi, nah, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Selama tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan jatuhnya riba. Kalau disyaratkan dari awal jatuhnya riba. Saya utang kepada seseorang misalkan beras biasa, syaratnya nanti kembalikannya beras socorili, jatuhnya riba karena disyaratkan dari awal. Ya. Tapi kalau nggak disyaratkan, maka ada dua. Jika pengembalian itu dengan benda yang barangnya lebih bagus, maka nggak ada masalah, hukumnya boleh. Yang kedua, jika berupa hadiah. Hadiah itu berarti barang lain. Kasih antum tak jamu atau tak traktir makan, nah itu kan hadiah itu. Nggak ada kaitan dengan uang gitu, tapi tak traktir makan atau tak berikan hadiah roti atau permen atau bingkisan atau apalah itu. Ya, hadiah yang diberikan kepada orang yang berhutang kepada yang menghutangi, maka nanti hadiah itu nanti ada dua macam. Yang pertama, hadiah yang diberikan setelah utangnya tuntas, utangnya terbayarkan, maka itu boleh. Itu boleh. Misalkan orang bayar hutang ke saya, selesai, setelah itu dia terima kasih, alhamdulillah dia itu karena alhamdulillah urusannya selesai, karena dia itu bisa hutang sama si fulan. Akhirnya dia itu ngasih hadiah. Hadiahnya misalkan apa? HP. Jadi kita kasih HP sebagai hadiah. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hutangnya sudah selesai. Kemudian kalau hutangnya belum selesai, maka itu nanti terbagi jadi dua. Yang pertama, jika memang orang itu sudah biasa ngasih hadiah, orang itu terbiasa ngasih hadiah, maka hukumnya boleh, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau tidak biasa ngasih hadiah, gara-gara dia punya utang akhirnya ngasih hadiah gitu. Nah, maka kalau seperti ini bisa jatuh kepada riba. Ya, paham ya, tergambar ya? Nah, ini sekarang kalau ini sudah tergambar, saya contohkan beberapa contoh di kita. Nanti pahami coba, ini masalah riba atau tidak itu. Contohnya, akad arisan. Akad arisan. Arisan itu akadnya utang piutang. Ya, paham ya? Kenapa? Karena saya itu dapat, misalkan ya, hari ini dapat. Nanti saya bayar lagi kan gitu. Berarti apa? Ibaratnya itu orang-orang itu ngasih piutang kepada saya gitu. Sehingga kalau saya dapat 1 juta, ya kan, saya dapat 1 juta itu kayak utangan. Nah, nanti saya besoknya bayar lagi, besoknya bayar lagi kepada fulan. Sehingga apa? Arisan itu akadnya utang piutang. Pertanyaan, ketika saya itu arisan, kan saya itu ngasih utangan kepada si A yang jatah kan, dia yang keluar namanya kan. Besok di acara dia, saya mendapatkan makanan jajanan, saya dapat roti, saya dijamu pakai teh, pakai ini, boleh nggak itu? Paham ya ini ya? Saya ngasih utangan kepada si fulan, karena dia dapatkan, ya paham ya, arisan kan dia dapatkan itu. Berarti saya itu kayak ngasih utangan kepada dia kan itu. Akhirnya ketika pertemuan berikutnya, pertemuannya di rumah dia jamu kita makan, makan ini dan yang lainnya itu. Nah, pertanyaan, ini boleh gak nih? Makanan yang saya makan, saya pihak pemberi piutang kan saya kan itu. Bisa dipahami ya? Jadi saya itu mendapatkan manfaat dari saya itu makan di rumah dia gitu loh. Makanan, minuman yang saya makan dari apa yang dia kasih kepada saya kan itu. Nah, itu boleh gak ini? Maka nanti dirinci, seperti yang saya tadi katakan itu. Jika memang itu disyaratkan dari awal, disyaratkan siapa yang dapat
arisan, maka dia harus menjamu kita semua. Nah, itu jatuhnya riba. Ya paham ya? Kalau itu dipersyaratkan. Tapi kalau itu tidak disyaratkan, tapi mimbabil ihsan, yo nggak makanan nggak apa-apa ya. Yang penting kita kumpul. Oke. Orang bertamu ke rumah kita, mau ngosong nggak kasih minum kan gitu. Saya itu ngasih minum bukan karena syarat. Siapa yang dia itu dapat, dia itu harus menjamu, bukan gitu. Tetapi apa? Sebagai mimbabil ihsan, mau tamu datang ke rumah saya, ngosong nggak saya kasih makan kan gitu. Kasih minum dan yang kalau seperti ini saja cuma mimbabil ihsan, maka itu nggak ada masalah. Jadi gimana? Fatihah paham ya? Bisa dipahami ya? Ini bisa dipahami ya mas? Ya kan? Karena apa? Karena itu maksudnya ke utang piutang itu. Arisan itu maksudnya ke utang piutang. Contohnya lagi, saya nabung di bank, kemudian saya mendapatkan bunga. Statusnya apa bunga itu? Statusnya apa itu? Maka kita katakan statusnya riba. Ribanya di mana itu? Ribanya karena kita nabung itu akadnya utang piutang. Maksudnya utang piutang itu apa? Saya ngasih piutang kepada bank. Ini bank, saya ngasih duit. Saya nabung itu bukan nabung. Maka saya dari awal ingin pahami ya. Saya ketika naruh uang di bank itu bukan atas nama nabung. Kalau nabung itu wadiah. Nabung itu kayak orang nitip. Ini saya nitip duit. Namanya orang nitip itu duitnya saya ambil taruh di loker. Ini duit nggak saya rubah-rubah ini. Nah, itu namanya wadiah. Itu namanya tabungan. Ya paham ya? Tapi kalau saya itu ngasih duit kepada bank, kemudian bank itu memanfaatkan duit saya, diputer, dibuat bisnis sama dia, nanti dia mengembalikan kepada saya penggantinya. Penggantinya, nominalnya yang penting segitu gitu. Maka itu akadnya itu utang piutang. Saya ngasih piutang kepada bank, kemudian bank menjalankan uang saya, kemudian saya nanti diganti uangnya dengan nominal yang sama. Saya mendapatkan tambahan dengan apa? Dengan bunga itu. Maka jatuhnya riba. Gimana? Bisa dipahami ya? Jadi antum sebagai nasabah bank, antum itu bukan penabung. Antum itu bukan nitip duit. Bukan, tapi antum itu orang yang memberikan pinjaman, memberikan piutang kepada bank. Kenapa itu maksudnya akadnya itu utang piutang? Antum naruh uang di bank, nabung di bank itu akadnya utang piutang karena duit kita nggak disimpan sama bank. Beda kalau saya itu misalkan nabung emas. Saya nabung emas, saya dapat loker di bank, emas saya ya tetap itu terus nggak berubah gitu. Saya nanti tinggal saya ambil, yuk emas saya masih utuh, nggak dimanfaatkan sama bank sama sekali. Ah, maka kalau itu namanya wadiah. Ya bisa dipahami ya? Maksudnya saya ngomong, paham nggak? Jadi bedakan antara akad saya itu nitip dengan akad saya itu ngutangi. Beda, nitip itu barangnya nggak dipakai sama sekali, barangnya disimpan. Mau barang titipan kan gitu. Ya kan? Barang titipan itu barang disimpan. Nanti ketika orang itu datang ngambil, ya silahkan, ini barang kamu, saya nggak memanfaatkan sama sekali kan gitu. Itu yang dinamakan dengan wadiah. Sekarang pertanyaan, apakah bank itu akadnya seperti itu gitu? Uang yang antum tabung itu dimasukkan loker, namanya antum gitu. Loker ini nggak pernah dibuka duitnya itu. Jadi selama setahun ya uang itu masih di situ setahun itu. Kan nggak, uangnya kan diputer, dimanfaatkan sama bank kan itu. Nanti bank itu membayar nominal yang sama dengan kita gitu. Nah, itu berarti apa? Akadnya itu utang piutang. Nah, ribanya di mana itu ribanya itu? Karena antum yang memberikan piutang kepada bank, antum mendapatkan tambahan. Berarti apa? Antum kalau mengambil itu, berarti itu termasuk dalam kaidah kullu qardin jara fihi naf'an. Yaitu setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi orang yang mengutangi, jatuhnya riba. Berarti itu termasuk riba. Gimana? Tergambar paham ya? Jadi maksudnya apa? Utang piutang itu intinya, akad utang piutang itu saya ngasih barang, kemudian barangnya itu dipakai sampai habis lah itu. Setelah itu dia mengganti dengan barang yang lain, dengan nominal yang sama, atau takaran yang sama, atau dengan ukuran yang sama. Nah, itu namanya utang piutang. Tapi kalau dia itu memanfaatkan barang saya, ketika sudah selesai barang saya dikembalikan, itu namanya pinjaman. Atau namanya arya, kayak kita pinjam panci tetangga kita itu.
Kan kita cuma pakai panci saja kan. Setelah kita selesai masak dengan panci itu, pancinya kita kembalikan. Itu namanya pinjaman. Itu namanya aria. Sedangkan saya itu mengambil duit dari orang, itu bukan namanya pinjaman. Bukan, itu bukan pinjaman. Tapi itu akadnya utang piutang. Demikian juga kalau makanan, saya nggak punya beras. Saya datang ke toko kelontong misalkan, Pak, saya minjem beras dulu. Bukan minjem beras itu namanya kamu itu utang piutang beras gitu. Ya, utang piutang beras. Berasnya berarti apa? Harus kembalikan dengan nominal yang sama, 1 kilo ya 1 kilo. Kalau ada persyaratan, ya sudah, ini beras, tapi nanti kembalinya beras yang seperti ini ya. Rupanya beras itu harganya lebih mahal, maka kalau disyaratkan dari awal jatuhnya riba. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan akad utang piutang. Kenapa? Saya ulang-ulang terus, ini pembahasan panjang, tapi ini dulu yang penting. Yang penting itu paham dulu qard itu apa, utang piutang itu apa gitu. Sehingga jangan sampai kita menyamakan dengan akad pinjam. Maka saya ingatkan bahwa lafadz itu penting. Lafadz itu penting. Kenapa? Karena terkadang kita mengatakan pinjam padahal itu bukan pinjaman. Itu artinya utang piutang. Karena utang piutang itu nanti ada kaidahnya. Kalau pinjaman itu kan biasa. Kita memanfaat barang kemudian kita kembalikan kepada orang lain, itu namanya pinjaman. Kita hanya memanfaatkan manfaatnya saja. Tetapi kalau utang piutang itu kita memanfaatkan barangnya sampai hilang gitu, habis gitu. Setelah itu kita ganti dengan yang lain. Itu bisa masuk ke uang, bisa masuk ke binatang, bisa masuk ke motor, mobil, atau apa saja itu. Itu nanti bisa masuk ke semua akad. Maka semua yang bisa dijual belikan bisa dihutang piutangkan. Bisa dihutang piutangkan. Kalau akadnya utang piutang, maka tidak ada manfaat kembali kepada orang yang mengutangi. Orang yang memberikan hutangan, akadnya adalah sosial. Dia mendapatkan sedikit manfaat, maka jatuhnya riba. Ya, sampai di sini pembahasannya secara ringkas tentang masalah hutang piutang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa tergambar ya dimaksud dengan utang piutang itu apa, karena gambaran qard ini banyak yang keliru. Saya lihat banyak orang keliru memahami qard itu, sehingga akhirnya keliru. Setiap namanya pinjaman berarti itu masuknya ke qard. Enggak semua pinjaman itu qard, karena pinjaman itu bahasa yang terlalu global. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.